Kembali lagi dengan serial video penulisan akademik yang masih berfokus membahas tentang visualisasi data. Kali ini, jenis visualisasi yang akan dibahas adalah line graph. Seperti video-video pada jenis visualisasi data yang lainnya, kita akan membahas mulai dari fungsi, bagaimana mendeskripsikan visualisasi, dan contoh real data disertai dengan contoh deskripsi. Yang pertama, sebetulnya hanya mengingatkan karena sudah dibahas pada video pengantar, video paling pertama dari serial visualisasi data ini. Fungsi dari line graph yaitu menunjukkan perubahan pada suatu waktu. Seperti terlihat pada gambar berikut ini, terdapat perubahan data yang terjadi mulai dari bulan Januari hingga Desember dalam 1 tahun. Jadi, perkembangannya terlihat ditunjukkan dari line-nya atau dari garisnya naik dan turunnya pada setiap bulan. Mendeskripsikan data seperti ini cukup unik dan menarik karena dibutuhkan trik yang sedikit berbeda dibanding dengan data yang lain yang lebih umum. Bagaimana itu triknya? Nanti saya akan sampaikan. Kita menuju pada slide selanjutnya yang membahas sekali lagi mengulas ini sebetulnya karena di setiap video saya akan selalu menaruh format dan cara umum mendeskripsikan data ini. Selalu kita ingat bahwasanya deskripsi data itu dimulai dari memberikan pengantar sepanjang satu kalimat, berisi deskripsi, bentuk visualisasi data, dan judulnya. Yang kedua, kita memberikan tajuk utama atau ringkasan umum, berisi deskripsi data yang paling mencolok tanpa menyebutkan angkanya terlebih dahulu sepanjang maksimal 2 kalimat. Selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan detail. Nah, di sini baru Anda memberikan detail-detail data dalam deskripsi sepanjang maksimal 6 kalimat. Format ini ditulis, sekali lagi saya tekankan, hanya dalam satu paragraf. Tidak perlu lebih dari satu paragraf. Meskipun datanya banyak, tapi ketika kita tahu bagaimana mendeskripsikannya, bukan dengan menyebutkan satu persatu, melainkan dengan membuat persamaan dan atau perbandingan yang relevan, kita tetap bisa mendeskripsikan secara concise, secara singkat, padat, dan jelas. Supaya lebih konkret dan teman-teman langsung terbayang, berikut ini contoh real grafik garis yang saya ambil dari koran Jakarta. Berisi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kebetulan data ini bukan dalam 1 tahun dan pergerakannya setiap bulan, melainkan dalam kurun waktu
8 tahun dan datanya itu per tahun 2013, 2014, 2015 sampai 2020. Nah, pergerakannya ditunjukkan dari garisnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 berarti 5,56% per tahun. Ini year on year. Kemudian tahun berikutnya 5,01, turun lagi, kemudian naik, baru terakhir turun. Tahun 2020 pertumbuhannya hanya 4,80. Nah, triknya bagaimana mendeskripsikan data dalam bentuk garis seperti ini, diagram garis. Pasti kita tidak mungkin dan sebaiknya dihindari untuk menyebutkan pergerakan satu persatu. Ini akan membuat deskripsi Anda terlalu panjang. Melainkan yang biasanya para peneliti melakukan adalah cukup memotret bagaimana di awal, kemudian bagaimana di tengah, dan akhirnya seperti apa. Selain itu, teman-teman tadi masih ingat di format atau bagian yang kedua, bagaimana mendeskripsikan data, ada tajuk utama atau ringkasan umum. Nah, ringkasan umum di sini juga berbeda dengan memberikan ringkasan umum, misalkan pada diagram batang atau pie chart. Kalau di diagram batang, itu menunjukkan mana yang tertinggi atau yang terendah, atau misalkan di pie chart mana yang paling banyak dan paling sedikit. Di sini teman-teman harus bisa menangkap trennya. Bukan hanya menunjukkan ini paling tinggi itu tahun 2013 dan paling rendah tahun 2020. Tidak seperti itu. Melainkan karena ini ada timeline-nya, ada changes in time-nya, ada perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang ditaruh pada tajuk utama. Apakah menurun, meningkat, atau datar saja, dan yang lainnya. Penasaran kan bagaimana bentuk deskripsinya? Silahkan teman-teman bisa baca pada slide selanjutnya. Silahkan dibaca terlebih dulu. Sesuai dengan warna fontnya sudah menunjukkan bagian deskripsinya. Warna biru menunjukkan pengantar, warna merah menunjukkan tajuk utama atau ringkasan umum, dan yang hijau menunjukkan penjelasan detail. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Pengantarnya memberikan informasi isi atau judul dari line graph-nya. Di gambar di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2013 dan karena tadi sampai tahun 2020 dan kebetulan tulisan ini saya buat di tahun 2019, makanya di sini masih dan prediksinya di tahun 2020. Atau katakanlah misalkan karena sekarang
video dibuat pada tahun 2020, misalkan di sini tahun 2021, maka disebutkan prediksinya di tahun 2021. Tajuk utamanya bukan yang tertinggi atau terendah, terbanyak atau yang paling sedikit, melainkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menurun, melainkan memberikan trennya, dan diprediksi akan menurun drastis pada tahun 2020. Baru di penjelasan detail kita memberikan atau menyebutkan angkanya. Sementara di sini saya ingatkan kembali tidak perlu memberikan detail angkanya karena ini masih tajuk utama atau ringkasan umum. Ketika masuk pada penjelasan detail, mari kita baca pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,56% di tahun 2013. Angkanya sudah muncul di sini. Nah, seperti tadi saya bilang, dipotret dari awal dulu. Dilanjutkan, namun kemudian menurut sangat signifikan pada tahun 2015 ke angka 4,88%. Nah, 2014 tidak perlu saya sebutkan karena saya langsung memotret di tengah. Atau misalkan di tengah tidak terlalu presisi, ada yang paling menurun di sebelum di tengah atau setelah di tengah, boleh diletakkan di situ. Jadi tidak harus pas di tengah-tengah. Deskripsi selanjutnya, meskipun 3 tahun berikutnya naik sebesar hampir 0,30%. Nah, ini dia. Salah satu triknya juga, jadi tidak hanya menyebutkan angka bulannya, tapi bisa juga disebutkan berapa perubahannya. Jadi ini perubahannya dia naik, datanya pertumbuhan ekonominya naik, tapi naiknya itu sampai berapa tidak perlu dijelaskan, hanya naiknya berapa, itu 0,30%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan kembali menurun tajam hingga hanya mencapai 4,80%. Teman-teman, sepertinya ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Biasanya saya temukan pada deskripsi data di artikel jurnal itu sering mengulang-ulang suatu kategori atau mengulang-ulang tempat atau nama negara di kalimat-kalimat selanjutnya. Padahal itu sudah jelas cukup disebutkan di awal menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini tempatnya sudah jelas, makanya di kalimat selanjutnya tidak perlu dibawa lagi di Indonesianya. Seperti contohnya di sini, pertumbuhan ekonomi berada pada angka. Langsung saja, tidak lagi mengulang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lanjut di sini, ada lagi menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak perlu ditambahkan di Indonesianya. Karena dengan seperti ini sudah jelas kalimat topik yang dalam hal ini adalah pengantarnya, ini konteksnya adalah di Indonesia. Sedangkan detail-detailnya pasti juga tidak lari dari tempat tersebut. Berarti masih di Indonesia juga. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan serial video penulisan akademik yang masih berfokus tentang visualisasi data yang kali ini membahas tentang line graph. Sampai bertemu di video berikutnya.